Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, cap Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya tentu dibuktikan dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah jalur rempah dan juga kekayaan rempah Nusantara. Untuk itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sendiri menggagas sebuah program, yakni program jalur rempah yang diharapkan bisa menyampaikan pesan dan juga mengajak para milenial dan generasi muda untuk lebih mengenal terkait dengan jalur rempah dan kekayaan rempah Nusantara. Lantas pesan seperti apa yang dapat disampaikan melalui program ini, terutama di momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini? Kita akan bahasnya langsung bersama dengan Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Restu Gunawan. Selamat pagi, Pak Restu. Pagi, Mas Jason. Terima kasih sudah hadir di Metro TV. Dan berikutnya juga kami mengundang untuk berbincang juga bersama kami melalui sambungan Skype. Yang pertama yaitu adalah Manajer Project Arka Kinari, Ibu Titi Permata, dan juga sineas sekaligus public figure Nadine Chandrawinata. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, mungkin yang pertama saya mau ke Pak Restu Gunawan dulu. Pak Restu membahas soal program dari Kemendikbud sendiri ini yang digagas, menurut saya ini cukup menarik begitu Pak, program jalur rempah. Tapi mungkin bagi masyarakat yang baru dengar saat ini bertanya-tanya apa sebenarnya jalur rempah itu, bisa dijelaskan Pak? Iya, makasih Mas. Jadi kan sebenarnya program Karavan Budaya Jalur Rempah itu menjadi program prioritas Kemendikbud gitu. Bahwa kita selama ini ngertinya itu hanya rempah-rempah gitu. Padahal jauh sebelum Masehi pun rempah-rempah yang adanya hanya ada di Indonesia itu sudah sampai di Eropa, bahkan di berbagai negara, dan itu mempunyai nilai yang sangat penting. Pertama misalnya baik itu untuk status sosial. Misalnya dalam beberapa catatan misalnya tentang Firaun, raja yang agung itu pun ketika meninggal di kanan kirinya ditaruh lada. Kemudian badannya dibaluri dengan rempah-rempah gitu. Jadi status seseorang pada waktu itu kalau meninggal ditentukan bagaimana dia proses pemumiannya. Gitu. Bahkan itu berlanjut ketika Kristen Yahudi, ketika sudah dikafani kemudian dibaluri dengan rempah-rempah dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi upacara kekudusan yang itu semacam itu. Jadi, nah dari situ kemudian pertanyaannya bagaimana mungkin sih rempah-rempah khususnya pala, lada, kayu manis itu kok bisa sampai di sana sejauh itu gitu. Pelayaran dulu pakai apa? Kemudian perjalanannya seperti apa? Nah dari situlah kita ingin mengangkat kembali kemampuan nenek moyang kita itu mengarungi lautan. Jadi tradisi besar kita, tradisi maritim itu ingin dibangkitkan kembali, bahwa agraris juga oke, tapi tradisi kemaritiman juga oke. Jadi bahariwan kita itu harus kembali kita munculkan kembali. Jadi semangat mengarungi lautan. Laut itu bukan sesuatu yang memisahkan, tetapi laut adalah menyatukan. Nah, ini saya kira perlu disampaikan kepada orang-orang muda, anak-anak milenial, bagaimana tentu berbagai cara nih. Kemudian ada Arka Kinari, ada Mbak Nadine misalnya, public figure dan lain sebagainya, untuk kita ajak bersama-sama nih Mas. Gitu. Oke, semangat mengarungi lautan artinya benar-benar nanti akan mengelilingi lautan Indonesia, terutama jalur-jalur rempahnya seperti itu Pak? Betul, bahkan insya Allah nanti sampai Eropa. Sebenarnya tahun ini target kita Mas, cuman karena ada pandemi kita ubah skenarionya gitu. Jadi mungkin tahun depan kalau sudah lepas pandemi, mungkin dari mana, karena sebenarnya rempah-rempah itu kan juga menyebarnya tidak hanya ke barat, ke timur juga Mas, ke Cina, kemudian ke timur juga ada. Jadi nanti kita pilihan saja, mungkin kalau yang ke depan 2-3 tahun ke depan mungkin ke barat dulu, pada waktunya nanti ke timur. Dan di dalam pelayaran itu kita ingin sebetulnya karavan budaya. Jadi kita bisa menampilkan keseniannya, festival, kulinernya, muter film. Karena kuliner kan juga banyak nih, makanan saling mempengaruhi nih. Makanan kita kok ada rendang, mungkin apakah kita terpengaruh dari mana atau kita mempengaruhi dari mana, kayak gitu sih. Jadi luas sekali Mas, pengetahuan tradisional tentang pengobatan itu luar biasa Mas. Jadi tidak hanya rempah itu sendiri, tapi side cultures-nya juga dibawa dalam unsur program ini ya Pak ya. Saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini kan proyek dari Kemendikbud sendiri kemudian menggandeng kapal Arka Kinari. Kalau yang saya baca,
kapal Arka Kinari ini sebenarnya kapal yang minim jejak karbon. Lalu kemudian isinya atau kru-krunya sebenarnya diisi oleh para seniman. Bisa dijelaskan ini seperti apa sih sebenarnya kapal Arka Kinari ini, Mbak Titi? Oke. Sebagai sebuah kapal Arka Kinari itu kapal besi dengan kombinasi kayu. Dia sudah tua, umurnya 73 tahun, panjangnya sekitar 18 meter, lebar 5 meter, bobotnya itu 45 GT, 45 ton. Dia punya 2 tiang dengan 2 layar utama, kemudian ada 3 layar pendamping. Memang secara keseluruhan kami memakai tenaga angin dan tenaga surya untuk menggerakkan dan menghidupi kapal ini. Dan sebagai siapa kapal itu, dia adalah anak ideologis dari Kretot dan Novarot sebagai inisiator proyek Arka Kinari. Oke, awal mulanya kemudian bisa bekerja sama dengan Kemendikbud ini ceritanya seperti apa, Mbak Titi? Iya, awalnya memang Arka Kinari sendiri sudah didesain untuk dipakai sebagai kargo seni, budaya, dan lingkungan sebagai bentuk respon terhadap perubahan iklim dan penghargaan terhadap laut. Sehingga kemudian saat diketahui kemudian misi Arka Kinari sejalan dengan misi Jalur Rempah, kemudian pemerintah memanggil Arka Kinari untuk bergabung dalam proyek ini. Oke, berarti nanti kapal Arka Kinari akan kemudian menelusuri jalur-jalur rempah yang ada di Nusantara, begitu ya, Mbak Titi ya? Iya. Jadi dari kesamaan misi tersebut kemudian Arka Kinari dengan jalur rempah mengimplementasikannya dalam bentuk seni multimedia yang dilakukan di atas kapal, sehingga skrip yang dibuat Arka Kinari menggambarkan keterpaduan misi tersebut. Kemudian Arka Kinari menjalankan misi budaya selama persinggahan di Simpul Jalur Rempah. Kemudian kami mengobservasi apa keterkaitan ketiganya untuk langkah melestarikan rempah, baik sebagai komoditi, sebagai bagian dari kultur atau identitas daerah, dan bagaimana jalur laut atau maritim tadi menjadi alternatif penghubung yang sekaligus bisa mewadahi ketiganya, seni, budaya, lingkungan, dalam nanti kita bentuk dalam paket-paket jalur rempah. Baik, nanti saya akan tanya ke Mbak Titi lebih lanjut jalur-jalur mana saja yang akan disinggahi, tapi saya mau ke Nadine dulu. Nadine ini kan terkenal sebagai public figure, tapi di sisi lain juga dikenal sebagai orang yang dekat sekali dengan kebaharian, karena sehari-harinya juga sering ke laut begitu Nadine. Nadine sendiri melihat Indonesia punya jalur rempah yang begitu luas, begitu kaya seperti apa? Iya, sebenarnya identitas Indonesia ya rempah itu yang sangat kuat. Kenapa pada zaman dulu sampai sekarang Indonesia dikenal dengan rempahnya, dan zaman dulu juga kita semua tahu bahwa mereka berlomba untuk mendapatkan rempah. Jadi kita harus bangga bahwa kita punya rempah, dan coba kita kalau lagi jalan-jalan lagi ke negara lain terus kita lihat rempah, pasti refleks ya, ini Indonesia loh, ini dari negaraku loh. Jadi di situ kita harus muncul kebanggaan pada diri kita bahwa kita memiliki rempah, begitu banyak kekayaannya, bagaimana cara menjaganya, dan tetap menyuarakan bahwa Indonesia ini memiliki keanekaragaman rempah. Jadi kita harus mencoba memunculkan nasionalisme kita lewat rempah ini. Oke, dan Nadine sendiri nantinya akan memunculkan nasionalismenya karena sudah bergabung dengan proyek yang digagas oleh Kemendikbud. Saya akan tanya nanti Nadine lebih detail proyeknya seperti apa, karena pemirsa juga pasti penasaran. Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa yang kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh
Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih membahas terkait dengan program Kemendikbud terkait dengan jalur rempah. Saya mau ke Mbak Titi dulu deh. Untuk Mbak Titi, berarti kan kalau kita lihat nanti kapal Arka Kinari ini seperti yang Mbak Titi bilang tadi akan menyelusuri atau melewati jalur-jalur titik-titik rempah yang ada di Indonesia. Ini boleh dijelaskan Mbak, di mana saja sebenarnya lokasinya nanti? Oke, kami sudah melakukan perjalanan, jadi dari kapal ini masuknya itu dari Rotterdam, kemudian pada saat menuju Indonesia di Hawaii itu sudah mulai masuk masa pandemi, sehingga kemudian pada tanggal 1 September kami masuk ke wilayah Republik Indonesia melalui Sorong. Nah dari Sorong kami menuju Misol, Raja Ampat, kemudian Banda Neira, Kepulauan Selayar, Makassar, dan kemudian benua Bali. Saat ini kapal sedang berada di benua Bali. Oke, biasanya untuk bisa mengelilingi jalur-jalur tersebut itu butuh waktu berapa lama sih Mbak Titi? Mbak Titi, butuh waktu berapa lama untuk bisa mengelilingi jalur-jalur rempah tersebut biasanya? Ya, itu sekitar per titik kami melakukan perjalanannya berbeda-beda antara 3 sampai 10 hari. Jadi kalau dari Sorong menuju Misol kami butuh 3 hari, dari Misol ke Banda Neira 3 sampai 5 hari waktu itu. Kemudian Banda Neira ke Selayar 3 hari, Selayar ke Makassar 1 hari, Makassar ke Benua kami butuh sekitar 4 hari. Jadi dari awal kami masuk 1 September hingga kemarin tanggal 12 September kami sudah masuk di 15 September kami masuk di benua. Karena kami memakai layar benar-benar sangat bergantung pada angin, maka memang kami tidak bisa dengan kecepatan tinggi. Oke, saya mau ke Nadine. Nadine, tadi kita sempat tertunda di segmen sebelumnya. Ada sebenarnya proyek yang kemudian digagas oleh Kemendikbud dan ini menggandeng Nadine sebagai orang yang mungkin memang dekat sekali dengan laut dan kebaharian. Apa sih kalau boleh tahu Nadine proyek yang sedang digarap ini seperti apa? Ya, ini salah satu identitas akan Indonesia bahwa bukan hanya ke lautnya aja, tapi kita juga punya cerita tentang si rempah dan sekarang juga kita mengangkat tentang si jalur rempah dan itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa ada perkembangan zaman, ada peradaban yang Indonesia sudah melewati dari tahun ke tahun dan menurutku ini udah sebuah bagian, bukan hanya bicara tentang laut aja, tak bicara tentang masyarakatnya aja, tapi memang udah bagian dari Indonesia yang sudah menjadi satu kesatuan dan ini harus kita kemas dengan baik. Karena kalau kita bicara tentang hanya laut aja, bukan berarti kita tidak ingat bahwa perjalanan rempah ini melewati apa nih, melewati laut kan. Dan ini semua berkesinambungan saat kita menjaga rempah kita dengan baik, mempromosikan dengan baik, dan bisa bilang bahwa saya bangga punya rempah karena itu berasal dari negara saya. Itu berarti kita juga bisa sekalian mempromosikan laut Indonesia bahwa laut Indonesia itu indah. Jadi mungkin ada keinginan untuk melihat rempah langsung di Indonesia, secara tidak langsung juga dia akan melihat keindahan yang ada di Indonesia. Oke, ini medianya apa berarti Nadine? Film atau seperti apa? Dokumenter. Kita mengangkat tentang cerita perjalanan si rempah dari Banda sampai di titik aku yang terakhir di Bali. Oke, nanti Nadine saya akan tanya lebih detail lagi sebenarnya dari semua daerah-daerah atau titik-titik rempah mana yang kemudian yang paling menarik selama penggarapan dan juga Pak Rusno nanti saya juga akan tanya program ini sebenarnya karena lintas sektor mana saja pihak-pihak yang juga digandeng dalam program ini kita akan bahas usai jeda pemirsa jangan kemana-mana kami kembali sesaat lagi. Didukung oleh Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mau langsung ke Pak Restu. Pak, dengan adanya program ini, kemudian menggandeng ada kapal Arka Kinari, kemudian menggandeng Nadine Chandrawinata juga untuk menggarap proyek dokumenter. Sebenarnya target yang ingin disasar dengan adanya program Rempah Nusantara atau jalur rempah ini sendiri seperti apa sih? Apalagi juga saya dengar akan didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan dunia. Ini seperti apa, Pak? Ya targetnya sebenarnya di 2024 itu adalah kita usulkan jalur rempah sebagai warisan budaya dunia. Nah tahun ini teman-teman sedang berjuang untuk masuk tentatif list UNESCO dulu. Nah gitu. Jadi itu target yang untuk UNESCO. Kemudian kalau target dalam pengembangan dan pemanfaatan, jadi sebenarnya ini kan sebagai gerakan bersama, Mas. Jadi bukan proyeknya Kemdikbud, tapi gerakan bersama. Maka kami mengajak Arka Kinari, Mbak Nadine, kemudian komunitas. Kemudian kalau misalnya nanti menjadi jalur pariwisata rempah-rempah misalnya Kemenparekraf, Kemenkomarves untuk investasinya, Kementerian Pertanian untuk revitalisasi tanamannya, karena tanamannya kan juga sebagian sudah ada yang tidak, ada yang hidup, ada yang tidak. Nah ini kan perlu ditata kembali yang di Banda, di Ternate dan Pemda terutama, Mas. Jadi ownership-nya itu betul-betul dimiliki oleh semua masyarakat sebagai sebuah gotong royong dan membangun ekosistem. Jadi jangan dilihat ini sebagai proyek. Kalau sebagai proyek nanti hanya berhenti selesai segitu saja. Tapi apakah impact dan benefitnya kepada masyarakat? Maka kami juga melakukan misalnya anak-anak muda untuk membuat animasi, poster tentang rempah-rempah. Ini kan harus ditumbuhkan kembali mas anak-anak ini. Jadi ini penting menjadi gerakan bersama supaya termasuk juga media nih, Metro TV, media-media yang lain untuk bersama-sama nih untuk membangun awareness dulu. Jadi tahun ini kita membangun pemahaman dulu nih bahwa ini ada rempah-rempah kekayaan asli Indonesia yang sudah sejak dulu yang kita sedikit agak lupakan. Secara ekonomi kita punya, untuk diplomasi budaya juga oke, untuk karakter, pendidikan karakter juga luar biasa penting. Jadi ini sebuah gerakan bersama. Yuk kita bersama-sama bergandengan tangan mensukseskan program jalur rempah sebagai warisan budaya dunia, dan pada akhirnya kita bisa memberi kemanfaatan ekonomi dan seluruhnya gitu, Mas. Dan satu lagi, rempah Nusantara ini sebagai identitas bangsa begitu. Betul, ya. Oke, saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, mungkin singkat saja terakhir, dari sekian banyak titik rempah yang sudah dikunjungi, mana yang menurut Mbak Titi paling menarik dan apa kira-kira pesan yang bisa disampaikan dengan adanya program ini, Mbak? Iya, kalau kemarin saya kira Banda Neira dan benua Bali itu yang paling menarik ya, boleh dua ya. Jadi di selama titik atau simpul tersebut, kami mendapatkan muatan dalam kargo seni budaya lingkungan kami itu secara komplit. Di sana ada kultur, ada benar-benar rempahnya sebagai komoditi, ada benar-benar jalur yang bisa kami lewati di laut dengan sangat-sangat nyaman. Jadi menurut saya anak muda sudah saatnya lagi konsumsi itu rempah-rempah ya, mau diminum, dimakan, konsumsi, masukkan dalam tubuh. Jadikan generasi ini jadi generasi yang kuat, bisa melewati masa pandemi. Jadi masa pandemi mau sampai kapanpun, kita punya pemuda yang kuat. Kemudian pelan-pelan ayo belajar berlayar. Karena dari situ akan terjadi interaksi, akan terjadi pertukaran. Kita bisa mengembangkan rempah itu jadi masuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak muda kalau mengkonsumsi rempah bukan menjadi kuno, tapi menjadi lebih kuat. Dan kemudian kita bisa membangun sama-sama bisnis melalui rempah-rempah ini. Jadi ketiga hal, baik kultur, sebagai komoditi, maupun sebagai wadah yang menjembatani melalui pelayaran jalur rempah ini, ketiga-tiganya pasti bisa dilakukan oleh anak muda. Terima kasih. Saya mau ke Nadine. Nadine, dari sekian banyak mungkin daerah atau yang sudah dikunjungi titik-titik rempahnya, yang paling menarik buat seorang Nadine ini apa? Yang di mana? Jadi sebenarnya di sini saya nggak sendiri, ada Ringo Agus, ada Doni Alamsyah, Putri Ayu. Jadi kita bagi-bagi nih. Jadi yang bagian di Banda si Ringo, kemudian Mas Doni di Selayar atau si Putri yang di Selayar. Nah, saya di bagiannya Bali. Jadi karena kan perjalanannya cukup panjang dan kita tidak ngikutin terus Arka Kinari lewat jalur laut gitu. Karena kondisi saat ini gitu. Jadi menurutku tiap daerah memiliki keunikan yang berbeda. Begitu juga bagaimana mereka
mempergunakan rempahnya di daerahnya masing-masing. Dan kebetulan saya di Bali pun juga kita pasti, saya yakin bukan saya aja tapi banyak yang sudah merasakan yang paling dekat dengan kita adalah masakan yang menggunakan bumbu genep 15 rempah itu. Dan kita tahu bahwa makanan di Bali juga sangat tasty sekali ya karena si rempahnya ini. Jadi menurut saya rempah ini sangat kuat di Indonesia. Dan kalau secara pribadi saya kemarin dapat pengalaman belajar dengan Pak Sugi tentang naskah lontar, dan di situ pun tertulis tentang rempah, tentang lingkungan, tentang kearifan lokalnya. Dan menurut saya ini sangat kuat sekali untuk Indonesia. Jadi memang benar seperti yang tadi dikatakan Pak Restu, memang harus bersama-sama, nggak bisa sendiri atau proyek sendiri-sendiri karena memang ini terlalu luas dan terlalu besar. Dan Indonesia adalah negara kepulauan yang terpencar, yang cukup jauh, dan memang harus satu persatu dengan budayanya masing-masing, dengan karakter daerahnya masing-masing, dan berbicara tentang rempah dari daerahnya. Oke, saya mau ke Pak Restu. Mungkin Pak Restu singkat saja untuk menutup perbincangan kita. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terutama dengan adanya program Jalur Rempah ini sendiri, Pak? Ya, mari kita, menurut saya untuk generasi muda, milenial, kita kembali ke laut. Agraris penting, tapi laut juga penting. Tuhan sudah menciptakan laut seluas ini. Kalau tidak kita manfaatkan semangat nenek moyang kita bahwa laut adalah halaman depan, laut adalah masa depan, itu saya kira perlu kita kembangkan. Jadi program ini harapannya selain merevitalisasi jalur rempah, tapi juga merevitalisasi alam pikir kita. Bahwa maritim adalah masa depan kita, bahari adalah masa depan kita. Maka ini nyambung dengan programnya pemerintah, yaitu poros maritim, dan kita menjadi poros maritim dunia lewat jalur rempah ini salah satunya. Baik, kita harapkan semoga program ini sukses dan kemudian goalsnya para generasi muda, generasi milenial terutama semakin cinta dengan rempah-rempah Nusantara dan semakin kenal dengan budaya sendiri ya Pak ya. Terima kasih Pak Restu Gunawan, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami, dan juga ada Nadine Chandrawinata sebagai public figure dan juga Ibu Titi Permata, Manager Project Arka Kinari sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa jangan kemana-mana, saat lagi Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan berbagai informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.